Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alvina Belva Buraira dari Universitas Pendidikan Indonesia dengan program studi Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini. Di sini saya mohon izin untuk menampilkan tata cara ataupun langkah-langkah dalam memainkan alat permainan edukatif digital yang telah saya rancang sendiri dengan bantuan Canva, Ibis Paint X, dan juga website WordWall. Maka dari itu, selamat menyaksikan dan semoga suka ya. Baik, untuk tampilan awal dari alat permainan edukatif digital ini akan seperti ini, di mana akan ada tulisan apakah kamu siap berpetualang, dan setelah lanjut akan muncul seperti ini yang akan menampilkan judul dari alat permainan edukatif yang saya rancang melalui Canva ini dengan judul Petualangan Duri dan Capit. Nah, ketika dilanjut akan muncul sebuah peta seperti ini yang menampilkan 6 poin, di mana 6 poin ini merupakan permainannya yang akan dimainkan oleh anak nanti, di mana 6 poin tersebut terdiri dari beberapa aspek perkembangan, diantaranya aspek moral, aspek sosial emosional, aspek bahasa, aspek kognitif, aspek fisik motorik, dan juga aspek seni. Dimulai dari poin nomor 1, di mana akan ada yang membutuhkan bantuan dan tindakan apa yang sekiranya harus dilakukan. Setelah itu akan muncul sebuah pertanyaan disertai dengan gambar seekor landak yang terlilit oleh ranting. Dan di sini juga ada dua pilihan A dan B yang nantinya akan dipilih oleh anak sekiranya jawaban mana yang paling tepat. Setelahnya akan muncul sebuah jawaban dari pertanyaan sebelumnya, di mana jawaban yang paling tepat adalah pilihan A. Nah, di poin pertama ini dapat melatih aspek perkembangan moral anak dan dijelaskan juga jawaban mana yang paling tepat, di mana nanti anak bisa berpikir mana sekiranya yang paling tepat ketika terdapat makhluk hidup yang kesulitan. Setelah itu akan lanjut ke poin nomor 2 atau permainan kedua, di mana nanti akan ada landak yang terluka dan anak diarahkan untuk membantu landak tersebut. Nah, di permainan kedua ini disediakannya sebuah tombol yang nantinya anak akan menekan tombol tersebut untuk membantu landak tersebut. Ketika tombol tersebut ditekan akan muncul sebuah plester. Nah, di mana di permainan kedua ini dapat melatih aspek perkembangan sosial emosional anak. Nanti akan ada tulisan terima kasih karena sudah menyembuhkan landak. Nah, karena walaupun dia memiliki duri, dia tetaplah makhluk hidup. Di sini anak akan belajar tentang sosial dan emosional. Setelah itu lanjut ke poin nomor 3 atau permainan ketiga, di mana nantinya akan ada pesan tersembunyi dan kira-kira apa isinya. Di permainan ketiga ini akan muncul sebuah amplop atau sebuah surat yang nanti isinya itu adalah sebuah barcode yang bisa di-scan lewat handphone ataupun perangkat lainnya. Nantinya barcode tersebut akan mengarah ke sebuah permainan yang telah dibuat lewat website WordWall, di mana ini merupakan permainan mencocokkan ekspresi. Di sini akan ada 4 ekspresi takut, senang, terkejut, dan marah. Nantinya anak akan mencocokkan gambar kepiting mana yang paling tepat untuk ekspresi-ekspresi tersebut. Dan di permainan ini dapat melatih aspek perkembangan bahasa anak, karena di sini ditampilkan beberapa bahasa semacam takut, senang, terkejut, ataupun marah. Nanti anak akan melihat bahasa-bahasa tersebut dan bisa mencocokkan mana gambar yang paling tepat. Setelah permainan ketiga selesai, kita lanjut ke poin keempat atau permainan keempat, di mana nantinya akan ada sebuah labirin yang dapat mengembangkan aspek perkembangan kognitif anak. Nanti anak akan diarahkan untuk mencari jalan keluar dari labirin tersebut. Dan di Canva, perangkat yang saya gunakan untuk membuat alat permainan edukatif digital ini, ada fitur spidol, yang dimana fitur spidol ini bisa membantu anak untuk mencari jalan keluar seperti di video ini.
Setelah itu pun akan ditujukan jawaban seperti apa yang benar. Setelah itu lanjut ke poin nomor 5 atau permainan kelima, di mana nantinya di permainan kelima ini anak akan mengumpulkan buah bersama kepiting dan landak. Sistemnya kurang lebih sama seperti poin nomor 2 atau permainan kedua, di mana nanti anak akan menekan tombol yang telah disediakan. Seperti tampilan berikut, nantinya akan ada arahan. Sekiranya berapa buah yang harus dikumpulkan dan berapa kali anak harus menekan tombol. Nah, ini arahannya tekan tombol selama 3 kali untuk mengumpulkan 3 buah apel. 1, 2, 3. Begitupun selanjutnya. Seperti ini arahannya menekan tombol selama 2 kali untuk mengumpulkan 2 buah anggur. 1, 2. Selanjutnya kurang lebih masih sama seperti sebelumnya. Nah, di permainan ini dapat melatih aspek perkembangan fisik motorik anak. Tepatnya motorik halus, karena anak diarahkan untuk menekan-nekan tombol. Dan lanjut ke poin terakhir atau permainan terakhir, di mana nantinya akan ada sebuah harta karun. Dan kira-kira apa ya isinya? Nah, di poin terakhir ini sama seperti poin ketiga tadi atau permainan ketiga tadi, di mana nanti akan muncul sebuah barcode yang dimana nanti bisa di-scan lewat handphone atau perangkat lainnya. Nantinya juga akan diarahkan ke sebuah website atau permainan yang telah dirancang lewat website Wordwall. Permainan terakhir ini adalah tebak hewan, tetapi menggunakan audio. Jadi nanti jawabannya itu berupa suara atau berupa audio, di mana nanti anak akan mendengarkan. Nah, nantinya akan ada 2 tirai yang bebas dipilih oleh anak. Tirai pertama mana yang mau dibuka, misal tirai nomor 2. Nah, nanti akan muncul sebuah pertanyaan, misal ada seekor kepiting. Nah, kepiting tersebut memiliki apa? Nanti akan ada suara. Yang A itu duri dan yang B Capit. Nanti anak memilih mana yang paling tepat. Nah, dari ke-6 permainan tersebut sebenarnya memiliki keterkaitan satu sama lain. Maksudnya, satu permainan tidak hanya sekadar tentang satu aspek perkembangan. Jadi, salah satu permainan itu bisa mencangkup beberapa aspek perkembangan, misal moral dan sosial ataupun bahasa dan kognitif. Seperti di permainan terakhir ini, permainan ini dapat melatih kognitif anak karena dihadapkan dengan pertanyaan. Selain itu juga, aspek bahasa sang anak dapat terlatih karena di permainan tersebut pun ada bahasanya. Dan di sisi lain pun, aspek perkembangan seni pun dapat terlatih karena dari beberapa pertanyaan yang muncul seperti tadi, misal hewan apakah itu? Nah, gambarnya itu landak. Nah, ketika anak menekan landak, wow, benar ternyata. Nah, di situ anak bisa lebih mengembangkan kreativitasnya. Bisa juga dari pendidiknya, misal menginstruksikan anaknya untuk menggambar seekor landak karena hal tersebut. Jadi sebenarnya dikembalikan lagi ke para pendidik. Bagaimana cara mereka dapat membawakan permainan ini dengan baik ke anak-anak didiknya. Dan selesailah sudah alat permainan edukatif digital ini dan ditutup dengan ucapan terima kasih karena sudah memainkan permainan ini.